pengeluaran gitu, jadi pengeluaran apa namanya yang tidak ada income-nya gitu ya, maka yang kita cari negatifnya yang paling kecil gitu. Kemudian bisa juga berdasarkan kalau kita lihat dari minimum attractive rate of return. Jadi kalau suatu cash flow, nanti kita akan belajar suatu cash flow kalau kita punya persamaannya, nah kita bisa cari nih namanya internal rate of return dari cash flow tersebut. Jadi kalau dia punya cash flow, punya kan kalau kita udah bisa apa namanya susun persamaannya, kita bisa tahu apa rate of return kita berapa gitu kan dengan menyusun persamaan faktor faktor-faktor yang udah kita pelajari. Nah, kalau kita punya cash flow-nya, perkiraan cash flow-nya, nah kita bisa susun internal rate of return dari suatu cash flow kita. Nah, internal rate of return dari suatu cash flow kita ini bisa kita bandingkan dengan minimum attractive rate of return gitu ya. Kemarin kita tahu kalau MAR itu kan minimumnya, minimum atraktifnya. Kalau internal rate of return kita dari suatu cash flow kita itu lebih tinggi, lebih bagus dari MAR, maka, sorry, ya benar ya. Ini, maka ini menurut kita bisa kita bilang layak gitu ya. Jadi makin tinggi rate of return-nya, maka kita akan makin happy gitu, makin senang. Artinya makin cepat pengembalian kita gitu ya. Nah, tapi mesti hati-hati karena nanti kita akan pelajari juga mungkin di minggu ke-6 karena sifat internal rate of return itu dari cash flow itu beda-beda, nggak semuanya sifatnya linear gitu ya. Jadi internal rate of return dari suatu cash flow itu bentuknya nggak selalu linear, yang artinya kalau misalnya nilainya ditambah semuanya, maka rate of return-nya akan makin tinggi. Enggak, karena kan di sini ada fungsi positif, ada fungsi negatif. Di tengah-tengah bisa ada uang masuk, di tengah-tengah bisa ada uang keluar. Uang kalau uangnya negatif, kalau uangnya negatif persentase apa namanya persen yang kita kenakan, yang kita compound tinggi, maka negatifnya juga makin besar ya kan. Kalau negatifnya ada di awal dengan positif ada di akhir, negatifnya justru memberikan pengurangan nilai yang lebih besar daripada yang positif, ya kan? Karena makin panjang waktunya nilainya makin kecil, ya kan? Jadi dengan misalnya suatu nilai yang sama 100, negatif 100 di tahun pertama dengan positif 100 di tahun ke-15, itu nilai negatif 100 ini jauh lebih besar daripada positif 100 kalau kita misalnya pindahkan dia ke present, ya kan? Jadi internal rate of return kita nggak selalu bentuknya garis lurus, tapi dia nanti bisa juga bentuknya kurvatur gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya kurvatur, ada titik optimum gitu. Jadi ketika dia ditambah, dia malah, sorry, bisa gini, bisa gini. Jadi ketika dia ditambah, dia bisa tidak memberikan value yang paling maksimum lagi gitu. Jadi ini nanti kita akan pelajari sekitar di minggu ke-6. Tapi secara sederhana, kita ingin suatu nilai internal rate of return yang lebih bagus daripada MAR kita. Kemudian yang kita lihat, biasanya kita jadikan alternatif payback period. Payback period itu uang balik modal kita dalam waktu berapa cepat gitu ya. Nah, kita tentu paling pingin sesuatu investasi yang balik modalnya jangka waktunya paling cepat gitu ya. Kamu investasi di jalan tol, balik modalnya misalnya 50 tahun gitu. Kamu investasi di umur 40. Ya susah gitu kan. Maksudnya nggak visible secara payback periodnya gitu ya. Tapi kalau perusahaan kamu 50 menginvestasikan ke jalan tol yang memberikan payback periodnya 50 tahun, ya kamu kan berharap perusahaan kamu ada selama-lamanya kan. Mungkin ini masih visible untuk sebuah perusahaan. Jadi ya gitu. Sama juga kan kamu misalnya
nabung, deposito atau dan yang lain. Ya kalau memang itu misalnya buat kamu, ya pasti kamu memilih yang payback periodnya ya mungkin sekitar 10 atau 15 tahun gitu ya. Tapi kalau memang kamu siapin misalnya buat nanti buat anak cucu kamu ya bisa aja kamu pakai untuk 100 tahun dan seterusnya gitu ya. Jadi payback period ya memang bergantung secara subjektif terhadap keinginan dari yang melakukan investasi gitu. Tapi secara normal orang pingin investasi yang memberikan pengembalian modal yang paling cepat gitu ya. Jadi payback periodnya paling kecil. Terakhir tadi saya udah jelaskan membandingkan dengan sesuatu yang sifatnya do nothing gitu ya. Nah, untuk membandingkannya ini banyak metodenya. Ini yang kita bahas hari ini ada tiga, present values, future worth, sama capital cost. Nah, nanti minggu depan kita belajar yang annual values, ada mencari internal rate of return, ada melihat payback periodnya. Nah, kondisi perbandingannya bisa yang tadi saya bilang ada periodenya investasi itu, nanti kita akan lihat lagi lebih detail. Ada yang sama, equal, ada yang life cycle-nya beda gitu ya. Ada yang equal life cycle, ada yang different life cycle. Jadi kalau misalnya gedung, misalnya bangun sebuah gedung, dia punya life cycle-nya misalnya 20 tahun, ada lagi gedung yang lain atau investasi yang lain, dia life cycle-nya 30 tahun. Life cycle 30 tahun ini artinya apa? Artinya ketika dia setup butuh dana berapa, dana setup ini akan muncul lagi di cycle setelahnya gitu. Dengan asumsi biasanya seperti itu. Jadi misalnya dananya 100 miliar, nanti di tahun ke-30 kalau ini masih berlanjut, maka ada cycle baru yang kita membutuhkan dana 100 miliar untuk membangunnya. Untuk membangun atau untuk mengadakan teknologinya atau untuk ya macam-macam gitu ya, tergantung kasus atau konteksnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Bisa ya, mudah-mudahan bisa ngikutin. Nah, ini kita bahas ya MAR. Apa itu MAR? MAR itu minimum acceptable rate of return. Jadi yang paling minimum yang bisa diterima oleh seorang atau suatu badan hukum yang melakukan investasi. Jadi ini biasanya beda dengan rate pinjaman ya. Kalau kamu misalnya memodali suatu jalan tol, kamu minjem duit ke bank dengan harus mengembalikannya misalnya 5%, maka otomatis kamu berharap dari investasi jalan tol kamu pasti rate investasinya paling tidak harus lebih besar dari 5%, ya kan? Karena kalau rate-nya kurang dari 4%, ya kamu nombok nanti balikin duit ke banknya gitu. Sederhananya kira-kira gitu. Dan ini juga biasanya ditentukan by company policy atau kebutuhan kalian sendiri gitu ya, kebijakan perusahaan atau kebijakan kalian sendiri. Kalian mau memperhitungkan misalnya apa namanya biaya-biaya lainnya yang kalian perhitungkan. Nah, itu kan berdasarkan kebutuhan kalian sendiri gitu ya. Oh, kalian mau investasi ini, tapi kalian mau mempertimbangkan ada misalnya kebutuhan ekspansi perusahaan, terus ada kebutuhan untuk menambah personil, kebutuhan lain-lain. Nah, adanya kebutuhan-kebutuhan ini tentunya kalian akan mengharapkan return yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu akan bergantung dari kebijakan perusahaan. Minimumnya ya beda-beda, minimum attractive rate of return untuk masing-masing tuh beda gitu ya. Sama juga kalau kalian nawar suatu proyek konstruksi gitu, perusahaan A mungkin nawar S gitu ya, perusahaan B nawarnya S+2 gitu. Nah, itu kan dia ada kontingensi yang dia taruh di sana, risiko yang dia taruh di sana. Kalau dia cuma taruh S, mungkin risiko-risiko yang +2 ini dia udah berhasil tekan atau berhasil hilangkan gitu ya. Sementara untuk kontraktor B mungkin risiko +2-nya ini dia belum bisa atau belum bisa berhasil memitigasinya. Nah, sebetulnya kalau industrinya sehat dan baik, ya proses tender ini mencari yang seperti ini gitu ya. Jadi orang itu bersaing dari nilai mitigasi risikonya saja. Sementara nilai aktual pekerjaannya, nilai barang, nilai jasa,
itu harusnya ya antara A dan B ya sama nilainya S ini gitu. Cuma nanti nilai risikonya, nilai kontingensinya, nah, itu yang beda-beda. Efisiensinya dia melakukan pekerjaan, nah di situ yang dinilai. Nah itu kalau industrinya baik. Balik lagi ke MAR, jadi biasanya tuh di suatu negara itu ada rate of return untuk investasi yang aman. Yaitu kalau kalian misalnya deposito, terus apa lagi? Nabung gitu ya, ya kecil lah. Terus nanti ada suatu nilai MAR yang lebih tinggi dari ini, yang ditetapkan pemerintah. Nah, kalau misalnya kita punya satu alternatif saja, ya kita cari yang di atas MAR gitu kan. Tapi kalau kita punya beberapa alternatif, ya misalnya ini rate of return dari alternatif B kita, ini alternatif A kita ada di sini, ya berarti yang kita pilih ya yang B gitu. Jadi range untuk ROR itu di accept sampai ada proposal yang baru, nah itu range-nya yang bisa kita terima gitu. Kalau ini adalah rate of return. Dan semua proposal misalnya kita punya 5 atau 6 alternatif, ada 4 yang berada di bawah MAR, ya ini bisa kita reject gitu ya. Kalau posisinya dia di bawah MAR. Karena yang kita pingin dia minimumnya ada di nilai ini, misalnya 5% misalnya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, bagian pertama namanya present worth comparison. Jadi perbandingan nilai saat ini. Perbandingannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Intinya adalah merubah transforming all future, baik penerimaan maupun pengeluaran, ke suatu nilai yang ekuivalen pada saat ini. Jadi misalnya contoh ada 2 sistem gitu ya. Dengan MAR-nya udah dicari dapat 12% per tahun. Atau 1% per bulan. Terus sistem A, initial cost-nya kita tahu 625 juta, yang ini 570. Pengeluarannya yang ini sekian, yang ini sekian. Penerimaannya dia yang ini nerimanya per quarter, setiap 3 bulan, 152. Kalau yang ini nerimanya 140 setiap 4 bulan. Salvage value, nah salvage value udah ada yang tahu atau udah pernah ada yang dengar? MPK udah dapat belum ya? Belum, Pak. Cuman udah pernah ditugas, Pak. Salvage value. Tugas di mana? Tugas yang Bapak kasih, yang 13. Ada ya? Oke. Salvage value itu misalnya suatu nilai alat atau barang atau investasi atau sistem. Sebagai contoh misalnya rumah. Rumah kalian misalnya kalian beli 1 miliar. Rumah itu kan ada aset itu ada jenisnya ada 2, ada yang terapresiasi, makin lama nilainya makin naik, ada yang terdepresiasi, makin lama nilainya makin turun. Mungkin nilai rumahnya makin lama makin turun gitu ya, kalau misalnya dia nggak dirawat. Tapi yang sebetulnya yang naik itu adalah nilai tanahnya misalnya. Karena di Indonesia biasanya nilai tanah naik. Nah, misalnya nilai rumah ini di tahun pertama 1 miliar, mungkin 10 tahun kemudian harganya menjadi 700 juta misalnya. Nah, berarti ada depresiasi selama 10 tahun sebesar 300 juta. Nah, depresiasi itu juga nanti kita akan pelajari, tapi depresiasi itu biasanya disederhanakan atau disimplifikasi dengan membentuk dia sebagai suatu nilai atau persamaan yang linier gitu ya. Jadi kalau 10 tahun 300 juta dia berkurang, maka mungkin setahunnya kita bisa bilang dia turun sekitar 30 juta gitu kan. Apa kalau ditarik secara linier. Nah, artinya ketika di tahun ke-10 misalnya kita sudah tidak membutuhkan rumahnya lagi atau kita mau membeli rumah ini hanya untuk 10 tahun, misalnya kalian kerja
ke kota lain gitu ya. Terus disediain perusahaan rumah, kalian beli, ada uang rumahnya 1 miliar gitu kan. Nah, nanti setelah 10 tahun kalian mau jual lagi rumahnya. Nah, setelah 10 tahun ini harga jual rumahnya ini ya ini salvage value-nya gitu ya. Yang bisa nilai yang masih kita bisa peroleh di akhir masa investasi atau masa tinjauan kita gitu. Nah, karena tinjauan kita 10 tahun, harga rumahnya setelah 10 tahun 700 juta, maka salvage value-nya 700 juta. Nah, ini juga sama. Jadi sistem A ini setelah 3 tahun, dia punya nilai yang bisa direcover gitu ya. Kalau dia sistem A ini direcover nilainya itu sebesar 225 juta. Sementara sistem B itu bisa merecover setelah 3 tahun 190 juta. Jadi kalau ini initial cost ini negatif, monthly expense negatif, receipt positif, salvage value itu positif. Setelah 3 tahun gitu ya. Jadi salvage value itu nilai yang bisa direcover di akhir periode. Nah, dengan ini maka kita bisa susun cash flow-nya gitu ya. Ada suatu nilai investasi yang mau kita cari, nilai presentnya berapa. Sorry, yang mau kita cari nilai presentnya berapa. Ada nilai investasi di tahun pertama, ada penerimaan untuk sistem A itu setiap 3 bulan, kemudian ada salvage value, terus ada apa lagi? Ada monthly expense gitu ya, ada yang tiap bulan keluar, yang merah ini. Efektif. Jadi karena ini tiap paling kecilnya satuannya tiap bulan gitu ya, yang ini tiap mana? Ini tiap bulan, maka kita bisa misalkan dia untuk efektif monthly interest rate-nya adalah 1%, ya kan? Kita udah belajar minggu lalu. Maka untuk nyari nilai present-nya adalah nilai investasi minus dikurangi nilai expense-nya tiap bulan, kita pakai faktor P per A, ya kan? Karena ini A-nya tiap bulan udah. Tapi nilai N-nya 36, nilai I-nya kita pakai 1%, ya kan? Kemudian ditambah suatu penerimaan, receipt, kita nggak bisa pakai dia nilai A. Kenapa? Nggak bisa pakai dia A. Ada yang bisa jawab? Kenapa yang R ini kita nggak bisa pakai A kayak yang ini, kayak yang expense? Atau bisa nggak kita pakai faktornya P per A? Mungkin beda di interest rate-nya kali, Pak. Interest rate-nya gimana? Ya, dicari untuk per periodenya quarter. Oke, jadi kalau mau pakai P per A, kita rubah dulu I ini menjadi I efektif per quarter, ya kan? Nah, baru nanti kita bisa pakai faktornya P per A. Nah, tapi kalau kita tetap mau pakai faktornya yang per bulan, maka kita nggak bisa menjadikan dia. Jadi ini itu kayak suatu turus-turus yang berdiri sendiri gitu ya. Maka kita rubah dia satu-satu. Untuk R yang ini kita pakai N-nya 3, R yang ini N-nya 6, R yang ini 9, 12, dan seterusnya gitu ya. Makanya R kali P, F, IA kali 3, 6, 9, 12, sampai 36. Itu untuk merubah faktor yang merubah nilai R menjadi nilai P-nya.
Kemudian salvage value-nya ya salvage value kita karena ini cuma sekali masuknya, maka ini dirubah ke sini pakai P per F, feature-nya diketahui, P yang kita cari, I-nya pakai A, tapi karena periodenya jaraknya adalah 36 bulan, maka kita pakai N-nya 36. Bisa ngikutin? Ada yang bingung atau mau ditanya? Nggak apa-apa, kalau bingung kasih tahu aja gitu. Daripada nanti ketinggalan jauh. Nggak? Bisa ya? Pak, maaf Pak. Ya. Berarti kalau misalnya kita pakai yang P per A, berarti Pak, interest rate-nya kita ubah ke kuartal, berarti kan kita cuma ngitung satu aja ya Pak. Kalau itu kan panjang, mesti sampai 36 ya Pak. Iya, berarti kita ngitungnya kalau ini ya cuman periodenya 12 ya kan kalau pakai. Jadi kita pakai R P per A I untuk quarter ininya 12. Benar nggak? Iya Pak. Ya, bisa ya ngikutin ya. Oke. Nah, kalau sistem B sama, cuman bedanya R-nya per 4 bulan ya kan? Nah, kalau kita mau, jadi ininya sama persis, I sama E-nya faktornya sama, survey value-nya juga sama, cuman yang beda di apa namanya di N-nya untuk yang receipt-nya ini setiap 4 bulan gitu ya, 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Nah, sama juga kayak yang tadi, kalau mau kita cari, ya kita bisa cari I efektif per 4 bulan gitu ya. Nah, kalau kita dapat I efektif per 4 bulannya, maka kita bisa cari pakai persamaan A, I yang tadi kalau per 4 bulan itu namanya apa? Per 4 bulan gitu ya. Nah, itu ininya ada berarti 9 ya. Periodenya 9 gitu. Kalau kita mau pakai faktor yang P per A. Tapi kalau tetap pakai yang kalau kita mau kita bisa cari I untuk setiap 4 bulan, atau kalau kita tetap mau pakai I yang tiap bulan yang tadi 1%, maka kita bisa cari dia satu-satu, ini dipindahin ke sini N-nya 4 gitu ya. Ini pindahin ke sini N-nya 8, ini pindahin ke sini N-nya 12 dan seterusnya. Maka kita bisa lihat nilai P mana yang lebih besar gitu kan. Kalau present value dari nilai A yang lebih besar, maka kita pilih A. Kalau B yang lebih besar, kita pilih B. Jadi sebetulnya perbandingannya sederhana, kita mau merubah dia ke suatu nilai present atau nilai saat ini. Nah, sekarang muncul permasalahan baru. Kalau tadi kita bahas ini life period-nya sama, ya kan? Sama-sama 3 tahun. Nah, gimana kalau misalnya ternyata life period-nya nggak sama gitu? Maka ada 2 cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, time period-nya kita bikin sama kalau dia beda. Pakai least common multiple. Kalau di kita itu namanya apa ya? Ini KPK apa sih? Pernah belajar nggak KPK? Atau udah nggak ada lagi? Kumulatif gitu ya? Bukan kumulatif. Kelipatan persekutuan terkecil. Pernah belajar? Atau udah nggak ada lagi belajar? Pas udah lama sih Pak nggak belajar. Pas SD Pak belajar KPK. SD ya. SD. Ya, saya juga dulu belajarnya pas SD. Nah, ini pakai ini KPK gitu ya. Jadi kalau 3 sama 6 ya KPK-nya 6 gitu kan. Kalau 4
sama 3, KPK-nya ya berapa? 12, ya kan? Dan seterusnya gitu ya. Jadi least common multiple. Jadi yang periodenya lebih pendek, itu nanti di-extend ke periode yang lebih besar. Jadi bisa jadi 6 tahun gitu ya. Atau kalau dua-duanya lebih pendek dari periodenya kayak gini 12, yang ini di-extend ke 12, yang ini di-extend juga ke 12 gitu kan. Jadi pokoknya disamakan periodenya yang berbeda tadi. Kemudian ada yang namanya time study gitu ya. Kalau kita nggak mau pakai least common multiple, kalau misalnya kalau dicari kepanjangan dan nggak relatif, nggak efektif gitu. Misalnya yang satu 13 tahun, yang satu 17 tahun, KPK-nya berapa coba itu? Ada yang di tengah-tengahnya nggak ya? Nggak kayaknya ya. Harus 13 kali 17 ya kan? Ya. Nah, kalau 13 kali 17 itu berapa? 200. Banyak lah gitu ya. Udah ratusan tahun gitu kan, nggak efektif. Nah, maka kita bisa potong dia cut misalnya di time study yang kita mau gitu. Misalnya di 10 tahun aja atau di 15 tahun aja. Nah, nanti gimana nge-cut-nya? Nah, nanti ada asumsi-asumsi yang mesti diperhitungkan gitu ya. Misalnya terutama biasanya di nilai salvage value-nya. Karena salvage value itu munculnya di akhir periode, misalnya di periode ke-13 muncul salvage value. Tapi kalau misalnya di periode ke-10 udah kita cut, salvage value-nya ini mesti diasumsikan atau dihitung ulang kira-kira di 10 tahun itu nilainya berapa gitu ya. Biasanya bisa didekati dengan market value atau salvage value-nya kita asumsikan sebagai suatu nilai yang linear gitu ya. Jadi kalau salvage nilai awalnya 100, di akhir tahun ke-13 itu 40, maka kita tahu setiap tahunnya penurunannya adalah 100 per 40 gitu kan. Maka di tahun ke-10 maka nilainya adalah sekitar 2,5 nurunnya gitu ya. Benar nggak? Kok 2,5? Ya, pokoknya gitulah. Jadi nilainya nurunnya linear gitu ya. Jadi dari 100 ke 40 dalam 13 tahun, kita bisa cari nilai di tahun ke-10 kalau dia turunnya linear. Ini nilainya berapa gitu ya. Nah, itu pakai time study. Nah, yang pertama pakai least common multiple. Masih, ini contohnya baru. Sekarang, masih sama kayaknya ya. Yang sistem A-nya 625, 770, 45, 55, 32, 40, 225, 110. Nah, tapi ini life-nya 2 tahun, yang ini 4 tahun gitu ya. Maka kalau kita pakai least common multiple, yang ini kita extend jadi 4 tahun gitu kan. Maka sistem A ada I, ada R, ada E, ada salvage value. Kalau sistem B juga sama, ada I, ada E, ada R, ada salvage value. Nah, ini di 2 tahun, nah ini kita extend. Jadi di tahun kedua ini ada muncul lagi I. Ini ada I lagi, ada R lagi, ada E lagi. Nah, salvage value-nya nggak ada. Salvage value yang kedua ada, salvage value yang pertama ada. Tapi I yang di 4 nggak ada, karena kita nggak tinjau dia untuk lebih dari 4 tahun. Ya. Jadi dipotong. Jadi yang ini sama persis, dipindahkan lagi di sini ke extend. Jadi I-nya ada, R-nya ada, E-nya ada, SV-nya juga ada. Salvage value-nya juga ada. Nah, itu di extend. Jadi seolah-olah kalau yang 1-2 siklus, yang 1-2 tahun siklusnya, yang 1-4 tahun, maka yang ini kita tinjau dia untuk siklusnya ada 2 tahun untuk supaya life period atau life cycle-nya sama.
Nanti sisanya kalau udah, karena cash flow-nya udah ada, udah sama, sisanya caranya sama kayak tadi yang cara yang pertama gitu ya. Kita cari nilai P masing-masing, lalu kita bandingkan. Nah, kalau study period, kalau misalnya kita mau study periodnya 2 tahun aja, berarti yang 4 tahun ini yang mesti dipotong jadi cuma 2 tahun, ya kan? Maka nilai salvage value-nya ini mesti kita estimasi. Nah, kalau salvage value itu di akhir, kalau di sini biasanya nyebutnya market value gitu ya. Market value di tahun kedua berapa. Jadi belum berakhir periodenya. Jadi kalau di akhir periode ada salvage value, kalau di tengah-tengah ini kira-kira market value dari suatu nilai I kita itu berapa di tahun kedua. Nah, itu diestimasi. Cara paling sederhana biasanya ya pakai linear gitu ya, yang tadi saya jelasin. Jadi kalau ini 100, ini 10, ya artinya ada 90 penurunannya dalam waktu 4 tahun. Maka dalam waktu 2 tahun ya mungkin kira-kira turunnya 45 gitu kan. Kan nilai di sini sekitar mungkin bisa kita estimasi salvage value-nya adalah 55. Misalnya. Nah, tapi nggak masalah, asumsinya biasanya kalau misalnya kalian punya data-data pendukung lain gitu, misalnya kalau harga apartemen itu kalau setelah 10 tahun turun berapa persen gitu, nah itu boleh aja dipakai. Jadi nggak mesti kalau salvage value-nya tahu terus pakai linear, nggak. Misalnya ini apa? Misalnya ini rumah gitu. Rumah tuh rata-rata kalau setelah 2 tahun turun berapa persen dari harga awalnya, nah itu boleh aja. Karena kan mungkin penurunannya nggak straight ya. Kalau di awal-awal mungkin penurunannya masih lambat, nanti ada di satu periode dia lebih cepat gitu. Bisa aja. Jadi yang penting asumsinya dituliskan gitu. Asumsinya dituliskan, basis datanya juga dituliskan. Ini yang untuk dan ini menjadi salah satu kelemahan dari metode present worth ini gitu ya. Nanti kita akan belajar di minggu depan. Selain present worth kita juga bisa pakai annual. Nah, kalau annual masalah life study yang berbeda ini udah nggak ada lagi gitu. Karena kita bisa bikin dia dengan suatu nilai periode yang sama. Apa? Bukan periode yang sama. Nilainya dijadikan suatu nilai annual untuk suatu periode gitu. Nah, itu kalau annual untuk periode 2 tahun dengan annual untuk periode 4 tahun itu kalau kita pakainya A itu sudah sebanding gitu, udah bisa dibandingkan. Nah, kalau present nggak bisa. Present mesti harus sama dulu periodenya. Nah, itu salah satu kekurangan dari metode present worth comparison. Nah, ini contoh. Misalnya I-nya 10% per tahun. Ada yang satu, jadi kita mau pilih dari 3 alternatif gitu ya. Pembangkit listrik. Pakai elektrik, pakai gas, pakai solar gitu ya. Kalau yang elektrik first cost-nya $2.500, yang ini 900, ini 200, life-nya 5 tahun. Nah, ini sama semua life-nya 5 tahun ya. Maka mana yang kita harus pilih? Ini ada first cost-nya, ada annual, ada operasionalnya, ada salvage value-nya, life period-nya sama semuanya 5 tahun. Ya udah kalau gitu kita tinggal cari satu-satu gitu ya. Untuk elektrik, kira-kira bentuknya kayak gini. Untuk gas, kira-kira bentuknya kayak gini. Untuk solar, kira-kira bentuknya kayak gini. Gitu ya. Nanti kita habis itu ya udah kita cari. Yang ini kita pindahin semuanya jadi present. Nah, karena ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, ini udah bisa kita pakai paper A langsung gitu ya. Karena ini kan tiap bulan. Nggak ada periode yang loncat gitu ya. Jadi ini tiap bulan. Nah, ini kita udah bisa juga pakai faktor P per A. Nah, maka present worth untuk yang elektrik initial cost-nya 2.500 minus annual operation-nya 900 minus 900, kita bisa pakai faktor P per A, I-nya 10%, N-nya 5 tahun.
Ditambah di akhir ada salvage value-nya sebesar 200, pakai faktornya P per F, I-nya 10%, N-nya 5 tahun. Dapat segini. Untuk yang gas sama, kita cari. Untuk yang solar sama. Nah, ini tadi karena ini sifatnya adalah expense gitu ya, investasi yang expense, maka kita cari nilai yang negatifnya paling kecil. Maka yang kita pilih yang ini. Minimum present worth cost. Bisa? Yang ini bisa diikuti? Bisa ya? Pak mau nanya Pak, Ya. buat yang ini sih Pak, yang present worth yang tahunnya berbeda Pak. Terus habis itu dicari pakai KPK, habis itu di slide nomor 12 sih Pak. Nah, saya penasaran Pak, slide nomor 13 Mas. Nilai R1 sama R2 dan nilai E1 dan nilai E2-nya itu berbeda dong Pak ya? Sama. Nilai E. Jadi tadi E-nya berapa expense-nya? Sama ini nilainya. Jadi resipnya diulang 32 juta, nilai expense-nya diulang lagi 45.750. Oh, walaupun tahunnya berbeda ya Pak? Walaupun tahunnya berbeda. Jadi ini sama nih nilainya, sama-sama tadi expense-nya berapa? 40 ya? 45. Nah ini sama-sama 45 nih nilainya. Oh, okay. Terus nilai salvage-nya juga sama dong Pak? Sama, salvage-nya juga sama. Salvage di sini sama nilai salvage di sini sama. Nilainya sama ya? Bukan nilai sih, value-nya sama. Oh, amount-nya sama, amount-nya. Oh, value-nya. Jumlahnya sama. Jumlahnya ini 45 juta, ini 45 juta. Tapi value-nya mungkin beda. Kalau ini ditukar ke sini, dengan 45 ini dipindahin ke sini, itu beda. Makasih Pak. 45 di sini sama 45 di sini tuh secara value kalau jadi present beda nilainya. Tapi kalau dengan faktor P per A, kita bisa cari suatu nilai equal yang tiap tahunnya misalnya 45, itu setara P-nya berapa, gitu kan? Kan bukan 45. Misalnya kamu ada setiap tahun 10, gitu kan? Selama 10 tahun. Maka di present-nya nilainya berapa? Kan bukan 10 kali 10, ya kan? Bukan 100. Tapi ada suatu nilai yang kamu rubah faktornya dengan I tertentu untuk menjadi suatu nilai ya mungkin berapa? Ya nggak tahu, tergantung I-nya, tergantung N-nya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, yang di slide 14 ya? Berarti itu untuk 15 berarti. Oh ya. Berarti ini untuk kondisi ketika KPK tadi ketika impossible untuk extend sistem A ya Pak. Jadi kita cut tinjauannya cuma 2 tahun lalu salvage value-nya kita pindahkan ke tahun kedua gitu ya. Iya, lebih ke ini tadi nih, yang kalau mana tadi? Nah ini, kan metodenya ada dua, pakai list common multiple atau pakai time study. Nah kalau misalnya list common multiple-nya kita rasa nggak terlalu efektif atau tidak merepresentasikan kepentingan kita, nah kita bisa pakai time study gitu. Jadi dipotong sesuai dengan keinginan kita. Kita pinginnya, pokoknya kita mau study periodenya, misalnya kita investasi ada kebutuhan untuk ekspansi 10 tahun ke depan. Nah, proposal kita ada yang 6 tahun, ada yang 15 tahun gitu kan. Nah, kita maunya lihat untuk 10 tahun ke depan, karena di tahun ke-10 ini rencana kita melakukan ekspansi. Maka sesuai dengan time study kita ya, kita perpanjang yang 6 tahun jadi 10, yang 15 jadi kita kurangin jadi 10 tadinya. Jadi ada time study-nya. Kalau yang 6 jadi ke 10 gimana? Ya artinya yang masa periode pertamanya selesai, yang 6, plus ditambah
masa periodenya 4 tahun gitu ya. Jadi 6 tahun dipotong 2 tahun gitu. Nah, kalau yang 15, periodenya 15, mau cari 10, yang 15 belum selesai tapi dipotong jadi 10. Itu kira-kira. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Bisa ya. Jadi yang penting kalau membuat atau membentuk cash flow-nya udah benar, rasanya menghitungnya sih udah gampang ya. Cuman menerjemahkan permintaannya ke dalam bentuk cash flow ini yang harus hati-hati. Nah, ini contoh yang kedua. Ini alternatifnya beda gitu ya. Maka mana yang mesti kita pilih? Dan ingat, hati-hati dengan soalnya gitu ya. Nggak selamanya soal itu menyatakan misalnya bentuknya salvage value atau ya salvage value gitu. Bisa kalau kayak gini contohnya deposit gitu ya. Nah, kalau bentuknya deposit itu artinya di setiap periode uang yang kita depositkan dikembalikan gitu kan. Kayak kamu sekarang masih sering nggak sih minjem komik gitu? Enggak ya, jarang ya. Udah digital semua ya. Nah, dulu tuh kalau saya masih SD, SMP gitu ya, mau baca komik tuh bikin membership dulu di komiknya, terus nanti setiap minjem ada bayar deposit gitu ya, kalau komiknya rusak atau hilang. Nah, begitu nanti itu dibalikin, depositnya langsung balik gitu. Jadi sifatnya beda dengan salvage value ya. Kita kan nggak ada komiknya kan nggak bukan kita beli gitu ya, kita pinjam, kita pakai, nanti ada uang penjamin yang kita serahkan untuk meminjam komik tersebut yang nanti digunakan kalau misalnya uang penjamin kita itu kalau komiknya itu rusak, maka uang komik itu akan diganti dengan uang penjamin yang kita tadi berikan. Nah, kalau misalnya tidak terjadi apa-apa ya di akhir periode peminjaman uang yang tadi kita depositkan bisa kita kembalikan. Nah, konteks persoalannya harus dilihat ya gitu. Jadi nggak semuanya itu posisinya adalah salvage value, bisa saja posisinya adalah deposit gitu. Dan bisa saja investasi kita nggak ada salvage value-nya gitu ya. Kayak kasus ini adanya deposit gitu ya. Maka dia di akhir periode akan menerima pengembalian sebesar deposit ini. Ini kalau kita pakai LCM gitu ya, maka yang 6 kita extend jadi 18, yang 9 juga kita extend jadi 18. Yang 6 jadi ada 3 periode, ada 3 cycle, yang B jadi ada 2 cycle gitu ya. I-nya masih sama. Jadi caranya untuk life cycle setelah cycle yang pertama, first cost-nya muncul lagi kayak yang tadi ya. Jadi ada first cost lagi. Jadi di sini tuh ada first cost, di sini ada first cost juga. Di sini ada first cost lagi. Maka kita bisa hitung present worth untuk 18 tahun dengan interest rate 15%. Ini kira-kira cash flow diagramnya. Tadi ada uang investasinya berapa sih tadi? 15.000 ya. Yang satu 15, yang satu 18. Ini 15.000 ada muncul di tahun ke-0, tahun ke-6, sama tahun ke-12. Kemudian di tiap akhir periode kita punya deposit gitu ya dari yang kita tanamkan. Terus tiap bulannya tiap tahunnya ada sebesar 3.500 yang juga kita keluarkan. Nah, kalau yang B itu setiap 9 tahun, jadi periode cycle-nya 9, ini 18, di tahun ke-9 sama di tahun ke-0,
depositnya 2.000, terus annualnya 3.100. Nah, habis itu ya udah kita bandingin gitu ya. Ini 15.000, yang ini kita bisa pakai faktor A, tapi N-nya berapa? Kalau yang 3.500? Berapa N-nya? Per year jadi ada ini di extend ke 18 year jadi 18 Pak. Kalau yang ini ngerubah ke sini pakai apa? Bisa pakai PF Pak, present future. Nah, ya. Berapa? Itu 6 berarti. 6 ya? Ya. Di depannya berapa? 15. Iya, Pak. Iya, Pak, 15.000. Nah, bisa kalian cari ini, terus cari ini, atau karena ini tahunnya sama, bisa langsung kalian kurangin ya kan? Ini minus 15, ini plus 1.000, bisa kalian pakai minus 14.000. Atau kalian cari terpisah, ini minus 15.000 ditambah 1.000, tapi faktornya kan juga sama ya kan? Ya kan? Yang ini kan mindahin ke sini, faktornya sama dengan yang ini kan? Nah, jadi kalau kayak gini biar lebih singkat ya langsung aja dikurangin ini dengan ini gitu ya. Jadi minus 14.000 dikali PF 15. Tapi kalau kalian mau cari satu-satu juga nggak ada masalah. Nggak akan saya salahin gitu. Maksudnya kalau kalian mau cari ini 15.000 pindahin dulu, terus yang 1.000 pindahin lagi. Itu ditambah. Asal jangan ketukar ya tandanya. Ini pasti positif. Ini negatif ya kan. Gitu. Cara yang sama juga untuk ini. Cuman N-nya ini jadi 12 gitu kan. Ini juga sama N-nya jadi 12. Nah ini N-nya jadi 18. Dan ke sini. Ini juga sama. Ini pindahin ke sini. N-nya 9. Ini N-nya juga 9. Atau kita bisa langsung pakai 18.000. Minus 18.000 tambah 2.000 jadi minus 16.000. Nah ini juga sama. N-nya jadi 18. Gitu ya. Bisa ya? Mau nanya Pak? Ya. Kalau untuk deposit Pak, untuk deposit itu ada artinya kalau misalnya yang buat kasus yang A Pak, yang lokasi A, artinya depositnya itu udah termasuk dalam 15.000 ya Pak? Nilai deposit 1.000 itu kan tadi kalau sebelumnya Bapak analogikan yang Ya. komik itu kan di awal ngasih uang dulu. Ya, 15.000-nya udah termasuk di dalam sini nih. Oh, oke. Kalau konteksnya kayak gini ya. Kalau konteksnya kayak gini. Jadi dalam 15, ketika yang 15.000 itu, kita akan ada deposit nanti di akhir periodenya sebesar 2.000. Oke, makasih Pak. Nah ini matematikanya 15.000 tadi, ini minus 15.000, P 15% 6, ini plus 1.000, 15% sama 6, ini untuk yang tahun ke-12, ini untuk yang ke-18, ini untuk yang annualnya. Dapatnya segini. Yang B, ini di tahun ke-0, ini di tahun ke-9, ini yang di 2.000 di tahun ke-9, 2.000 di tahun ke-18, sama ini untuk yang annualnya. Dapatnya ini. Maka yang kita pilih yang ini ya. Negatifnya lebih kecil. Jadi ini sifatnya juga expense, bukan investasi yang ada return-nya gitu. Kalau mau pakai study period, misalnya kita pakai dengan misalnya 5 tahun aja gitu. Study periodnya 5 tahun. Jadi semua yang muncul tadi itu cuman 5 tahun periodenya. Maka ya udah di tahun ke-0 nih ada, jadi kita potong dia cuma di 5 tahun.
Berapa tahun? Nah, ini kita potong di sini ya, di 5 tahun. Nah, kita potong di 5 tahun, maka ini masih ada, ini A-nya ada, tapi cuma sampai 5 tahun. Nah, yang deposit ini, ya karena dia ada sifatnya deposit, dia di akhir periode, dia dibalikin 1.000. Di sini juga sama, 18.000-nya ada, 3.100-nya ada, tapi cuma sampai tahun kelima. Nah, ini depositnya balik jadi 2.000. Jadi cash flow-nya jadi kayak gitu, kalau untuk 5 tahun. Dapatnya kira-kira jadi segini, gitu ya. Maka justru yang lebih bagus adalah location A, gitu ya, daripada yang B. Untuk catatannya, tadi periodnya 5 tahun, dan bentuk cash flow-nya kayak yang tadi, gitu ya. Depositnya dikembalikan sepenuhnya di setiap akhir periode. Jadi asumsi yang dibuat itu akan memberikan hasil yang juga berbeda gitu. Makanya asumsinya perlu dijelaskan atau di state di awal sebelum kita melakukan analisis. Ini untuk study period sama risk common multiple approach gitu ya. Dan karena dia bergantung terhadap asumsi yang kita bangun, dan itu yang menyebabkan orang kemudian mencari metode yang lebih baik untuk kalau ada tahunnya yang berbeda. Nah, itu orang pakai nanti annual work gitu ya. Itu nanti kita bahas minggu depan. Ya kalau annual work, kalau present work itu ya untuk kasus-kasus yang kayak gini yang sifatnya expense itu lebih gampang mencernanya gitu ya. Kita tinggal lihat oh mana yang paling besar pada saat ini. Kalau annual work itu biasanya analisisnya lebih kompleks karena kita ingin melihat bagaimana cash flow kita setiap periodenya gitu ya. Misalnya ada cash flow tiap tahun, nah kita mau jadikan dia suatu nilai A untuk mengetahui tiap tahun kita memperoleh revenue berapa. Jadi purpose-nya beda antara yang present worth sama annual worth biasanya. Nah, kemudian tadi kita ngerubah semuanya jadi ke present, sekarang bisa juga kita jadikan dia future worth analysis gitu ya. Kadang-kadang beberapa yang mau kita lihat adalah di akhir periode duit kita ada berapa gitu. Jadi kita mau lihat di ujungnya. Nah, biasanya kalau yang mau dilihat adalah future-nya, ini biasanya kita mau lihat untung kita berapa. Biasa. Jadi kalau mau lihat future worth biasanya yang mau kita lihat seberapa banyak duit yang kita dapat di akhir periode gitu ya. Caranya ya sama gitu ya. Caranya bisa kita jadikan semuanya tadi ke present, terus kita geser dia ke future, atau kita rubah cash flow yang tadi kita punya semuanya jadi ke future. Nah, bebas caranya yang mana. Tapi intinya kita mau lihat ke bagian future-nya. Kalau present-nya udah bisa ngerubah ke future mah gampang gitu ya. Tinggal dicari aja nilainya gitu ya. Yang penting ngerubah ke present-nya udah paham. Aplikasinya ya ini wealth maximization approach, atau mau lihat kira-kira misalnya kalian bangun kilang minyak gitu ya. Kalau kilang minyak itu kalau dia udah beroperasi di akhir, jadi kalian mau lihat cash flow-nya selama masa konstruksi gitu. Karena konstruksinya juga biasanya lama gitu kan, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, produk kilang minyak. Dia baru berproduksi ya di akhir periode ini gitu kan. Nah, itu kan nanti biasanya mau dibandingin expense sampai di akhir periode dengan penerimaan pertama itu seperti apa bentuknya, kalkulasinya gitu ya. Makanya perlu dilihat future worth-nya berapa gitu.
Sampai di situ ada yang mau ditanya dulu untuk yang present analysis kita? Enggak ya? Bisa ya? Nah, ini capital cost calculation. Jadi present worth dari suatu project yang kita harapkan ada selamanya gitu ya. N-nya mendekati tak hingga. Biasanya proyek-proyek pemerintah, jalan, bendungan, jembatan, dan seterusnya yang pasti akan selalu ada gitu ya. Analisis periodnya infinity. Karena N-nya infinity, kita N-nya jadi nggak bisa kita definisikan gitu ya. Maka kita nggak bisa pakai faktor itu, pakai faktor yang kita miliki sekarang gitu ya. Karena faktor yang kita miliki sekarang harus ada nilai N-nya. Nah, kalau N-nya nilainya tak hingga gimana gitu kan? Nah, itu masalahnya. Kalau relationship-nya gini, gitu misalnya gini, apa yang terjadi kalau misalnya P per A faktornya kita kita naikkan dia menjadi tak hingga gitu ya, jadi N-nya jadi tak hingga. Maka kalau N-nya jadi tak hingga dengan limit N menuju tak hingga, kita dapat persamaannya menjadi P sama dengan A per I untuk N. Jadi kita nggak pakai persamaan faktor tadi yang P per F N. Kita udah langsung bagi dia kalau P-nya itu sama dengan suatu nilai A dibagi dengan nilai I-nya. Gitu. Bisa ya? Maka capital, jadi kalau dia N-nya tak hingga, P-nya itu kita sebut namanya capital cost. A-nya ini bisa juga kita dekatkan dengan namanya annual worth gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada jembatan pakai suspension, cost-nya 50 juta, annual maintenance cost-nya 35.000, concrete deck-nya harus dilapis ulang setiap 10 tahun, cost-nya 100.000. Kemudian ada jembatan truss, yang satu suspension, yang satu truss. Cost-nya 25 juta, annual maintenance-nya $20.000, tapi dia harus dicat setiap 3 tahun, cost-nya 40.000. Kemudian ada additional lagi, kalau dia pakai truss di sunblasted setiap 10 tahun dengan cost-nya 190. Cost atau ada cost tambahan untuk mengadakan suspension bridge-nya, jadi beda ya. Ini cost untuk konstruksinya. Nah, ini cost untuk mengadakannya, untuk procure-nya. Yang satu 2 juta, yang satu 15 juta untuk truss bridge. Nah, ini kita bandingkan. Untuk interest rate-nya 6% per tahun. Nah, yang pertama ya kita bikin dulu cash flow-nya untuk masing-masing gitu ya. Ini yang untuk yang suspension, jembatan suspension-nya ada cost-nya 50 juta sama procurement cost-nya 2 juta. Terus ada maintenance cost-nya 35.000 per tahun. Terus ada lapisan ulang untuk concrete deck-nya 100.000 setiap 10 tahun gitu ya. Ini salah garis nih, harusnya di sini. Maka kita bisa cari untuk suatu nilai
capital cost-nya yang ini nggak kita apa-apain karena ini udah di awal ya kan, udah di operasional. Makanya kita butuh convert adalah ini sama ini. Nah, kalau misalnya ini kan udah pasti muncul munculnya tiap tahun kan. Jadi ini 35.000 udah kita nggak perlu apa-apain lagi gitu. Ini 35.000. Nah, sekarang yang 100.000-nya. Yang 100.000-nya ini kan kalau kita gambarkan itu kan ini F, ini P, ini A-nya. Nah, ini kan nanti muncul lagi kan. F di sini, ini kurang panjang nih. Ini F, terus nanti ini ada F lagi di tahun ke-20, ada F lagi di tahun ke-30, ada F lagi di tahun ke-40, ada F lagi 50, 60, seterusnya gitu kan, ada F terus. Nah, terus cara kita gimana untuk mengetahui ini? Nah, untuk mencari ini kita bisa pakai persamaan atau faktor A per F. Kenapa? Nah, kalau kita pakai A per F, maka kalau kita cari, kita tahu suatu F, kita mau jadikan dia nilai A, maka untuk 10 tahun ini ada nilai A-nya kan? Kalau kita pakai A per F, ya nggak? Untuk 100 ini, I-nya ada nilai A kan? Kalau yang ini kita pakai, ada nilai A-nya juga kan? Tapi kita pakai R-nya bukan 20, N-nya 10. Nah, kalau kita pakai N-nya 10, maka nilai A di sini akan sama, A di periode 1 dengan A di periode 2 akan sama, ya kan? Benar nggak? F-nya sama, periodenya kita pakai 10. Maka untuk N yang sama dengan 10, kita pakai, kita pakai A per F dengan I yang sama, N-nya sama 10, kita akan dapat cash flow di sini ya kan. A2. Nah, nilai A1 sama A2 ini sama ya kan. Nah, ini kita lakukan terus berulang, maka kita akan selalu dapat nilai A yang sama gitu. Nah, ketika kita dapat nilai A yang sama, A1, A2, A3, A4, A5, nah ini kan sama dengan nilai A ini kan. A di sini statusnya sama gitu ya. Ketika kita, walaupun nilainya mungkin bukan 35.000. Ini kan munculnya tiap tahun. Tiap tahun kan pasti muncul nilainya sebesar 35.000, ya kan? Jadi sampai akhir abad, kira-kira kita butuh 35.000. Kalau kita mau analisis dia secara capital cost gitu ya. Jadi tiap tahun sampai tahun tak terhingga akan muncul 35.000 tiap tahun. Nah, dengan approach yang sama, F ini akan muncul nilai sebesar 7.587 tiap tahun. Jadi A yang ini tuh 7.857 tiap tahunnya. Sampai akhir. Kalau ini dicari, ini pasti juga dapat 7.857. Ini juga pasti 7.857. Maka ada A sebesar 7.857 setiap tahunnya. Oh, kebalik. 7.587. 7.587 tiap tahunnya, maka ini udah bisa kita jumlahin kan? Ini minus 35.000, ini minus 7.500. Kita langsung bisa bagi dia dengan I-nya 0,06. Maka kita dapat totalnya ini untuk dari nilai A-nya saja, CC-nya dapat minus 709.783. Maka kita bisa jumlahkan dengan 52 tadi, dapat minus 52,71. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Bisa ya? Nah, kalau yang trust gimana? Ya, trust kita sama cari ada, cuman masalahnya di sini ada kalau A-nya 20.000 tapi ada pains 40.000, ada sandblasting setiap 10 tahun 190.000. Ininya ada minus 25 sama minus 15 di awal. Berarti ada
tiga nilai A yang mau kita cari gitu ya. A ini, A untuk paint, sama A untuk sandblasting. Annual maintenance sudah di A, jadi nggak perlu kita apa-apain lagi, 20.000. Terus yang painting munculnya setiap 3 tahun, ya kan? Karena dia mesti di painting setiap 3 tahun. Maka kalau kita pakai persamaan AF 6% 3 tahun untuk 40.000 ini akan setara sebesar minus 12.564. Jadi minus di sini juga nanti ada minus H-nya ya setiap tahunnya sama, minus 12.564, minus 12.564. Oke, itu udah dapat. Terus untuk yang sandblasting setiap 10 tahun kita pakai persamaan yang ini, maka kita dapat minus 14.421. Nah, karena semuanya udah dalam nilai A, maka kita bisa jumlahin gitu ya. Minus 20.000 tambah 256 tambah 14.421 dibagi 0,06 dapat segini. Maka total capital cost-nya adalah sebesar ini. Maka yang kita pilih adalah nilai yang lebih kecil. Trust. Bisa? Ada yang mau ditanya dulu? Ini yang lain pada kemana nih? Kayak itu Pak, ya? Hah? mau Ya. nanya Pak, sebenarnya yang memastikan aja sih Pak. Berarti kan yang sebenarnya yang tadi kayak kalau yang saya lihat kayak misalnya ada painting ya Pak, misalnya kayak tiap 3 bulan gitu-gitu. Itu Tiap tuh 3 jadi tahun. kita tiap 3 tahun itu tuh kita anggap F lalu kita ubah ke A gitu. Jadi anggapannya jadi per bulan gitu ya Pak. Dari 3 bulan kita ubah ke per bulan gitu atau bagaimana? Iya, jadi yang 3 tahun ini, Kayak per tahun maksudnya. yang 3 tahun ini kita rubah nilainya jadi per tahun annual. Jadi masing-masing ini tuh kita rubah semua sebetulnya dengan menggunakan A per F ini ya. Itu kan kita merubah ini jadi 3, ini, dan seterusnya gitu. Nah, nilainya kan sama. Kalau ini 40.000 di sini pakai AF 63, nilainya juga pasti segini kan. Maka kita dapat nilai A-nya dari awal sampai entah hingga itu seragam sebesar segini. Lalu Pak itu kan yang sunblast saya lihat di soal tiap 10 tahun ya Pak. Itu tuh panahnya emang di sebelah. Salah nih. Ini harusnya di sini panahnya. Oh, oke. Makasih Salah Pak. gambar nih. Ini juga salah nih gambarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin kita latihan aja ya biar. Nah, mungkin ya kayak biasa berkelompok lagi aja. Dikerjakan. Duh, kok saya nggak bisa record? Ini ada ini 10. Milih sendiri atau langsung di-assign aja? Sama kayak yang sebelumnya aja Pak, mungkin biar gampang juga. Sama aja ya. Nggak mau ganti teman kerjain? Nggak. Oke. Nanti silakan dikerjakan. Di-download aja dari Edunex gitu ya soalnya. Kita perlu dibaca sama-sama? Enggak lah ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti ditanya aja ke saya gitu ya. Oke, silakan dikerjakan.
sampai jam kayak kemarin aja ya, 9.10 lah. 9.15.